Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sobat-sobat fisika dimanapun Anda berada. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu pokok bahasan yang cukup populer di persoalan gelombang bunyi, yaitu tentang perumusan efek Doppler. Nah, baik, sobat-sobat fisika, apa itu sesungguhnya efek Doppler? Nah, oleh karena itu secara ilustrasi saya memperlepas sebuah gambar sebuah mobil, ya, sebuah mobil yang bergerak menuju pengamat pertama, ya. Kemudian mobil tersebut bergerak meninggalkan pengamat kedua. Nah, ternyata dari pola gelombang ini yang kita sebut dengan pola gelombang. Kalau mobil mendekati sumber atau mendekati pengamat, maka kelihatan jarak ataupun panjang gelombang semakin memendek. Ya, kalau panjang gelombang semakin memendek, berarti frekuensi yang diamati oleh pengamat pertama ini cukup besar. Jadi frekuensinya akan besar. Kenapa? Karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, atau frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Sehingga panjang gelombang memendek, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat satu semakin membesar. Sedangkan pada tempat yang pengamat yang kedua, kelihatan pola gelombangnya semakin, atau panjang gelombangnya semakin membesar. Nah, ini menunjukkan kalau panjang gelombangnya semakin membesar, maka frekuensi yang didengar semakin kecil. Sebaliknya ya, semakin kecil dari frekuensi sumber. Jadi, nah, kejadian yang seperti inilah yang kita sebut sebagai efek Doppler. Jadi efek Doppler itu terjadinya pergeseran panjang gelombang yang diamati oleh pengamat apabila sumber bunyi itu bergerak mendekati pengamat atau menjauhi pengamat. Namun demikian, ada pula keadaan kondisi tertentu di mana sumber bunyinya diam, ya, tetapi pengamat menjauhi atau mendekati sumber bunyi. Nah, dalam kondisi ini tinjauan kita bukan lagi pada gelombang, tetapi tinjauan kita adalah pada frekuensi. Jadi kalau pengamat mendekati sumber bunyi, maka frekuensinya akan semakin membesar, ya. Demikian pula sebaliknya, jika pengamat menjauhi sumber bunyi, maka frekuensinya semakin mengecil. Jadi ada dua tinjauan. Baik, sobat-sobat fisika, secara rumus dapat kita tuliskan ada dua kondisi. Pertama, kita tinjau dulu untuk sumber bunyi yang bergerak. Jadi kita tidak melihat apakah dia bergerak menjauhi pengamat ataukah mendekati pengamat. Sumber bunyi yang bergerak dengan catatan bahwa pengamat yang diam. Nah, dalam kondisi ini maka yang kita tinjau sebenarnya adalah pergeseran panjang gelombang. Jadi yang kita bahas adalah menyangkut pergeseran panjang gelombang. Jadi terjadi semacam satu pergeseran panjang gelombang yang diamati oleh pengamat. Jadi sekali lagi, pergeseran panjang gelombang yang diamati oleh pengamat. Sehingga secara rumus bisa kita tuliskan bahwa panjang gelombang yang diamati oleh pengamat karena sumber bunyi bergerak, apakah mendekati atau menjauhi, yaitu tak lain adalah delta V dibagi dengan frekuensi sumber bunyi. Nah, di mana delta V ini adalah merupakan sebuah kecepatan relatif. Nah, secara
persamaan bisa kita tulis bahwa delta V itu adalah delta X dibagi dengan T, kemudian Fs. Nah, ini adalah persamaan pertama. Nah, kemudian yang kedua, ada dua kasus berikutnya, yaitu pengamat yang bergerak tapi sumber bunyi diam. Artinya apa? Dalam pergerakan pengamat ini bisa saja terjadi pengamat mendekati sumber bunyi atau pengamat menjauhi sumber bunyi. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka yang tinjauan kita adalah terjadinya sebuah pergeseran frekuensi yang diamati oleh pengamat. Nah, karena ini yang berkaitan dengan pergeseran frekuensi, maka secara umum persamaannya itu bisa kita tulis frekuensi yang diamati oleh pengamat. Ini sama dengan tetap adalah delta V per dibagi panjang gelombang sumber bunyi. Dan ini bisa kita tulis delta X dibagi T per delta S. Jadi ini adalah persamaan kedua. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa tinjauan pengamat kalau sumber bunyi bergerak, pengamat diam, maka persamaan yang kita gunakan maka terjadi sebuah pergeseran panjang gelombang. Sehingga dirumuskan seperti ini. Kemudian sebaliknya jika pengamat yang bergerak atau sumber bunyinya yang diam, maka yang terjadi adalah pergeseran frekuensi. Nah, pergeseran frekuensi ini yang akan kita tinjau. Baik, mari kita akan meninjau satu persatu dari persamaan yang pertama maupun persamaan kedua, bagaimana kita menerapkan persamaan pertama dan persamaan kedua pada kasus-kasus yang akan kita lakukan seperti berikut ini. Nah, sekarang kita lihat ada sebuah gambar. Nah, di sini kondisi ini kita sebut sebagai kondisi di mana sumber bunyi. Jadi kita lihat sumber bunyi bergerak mendekati pengamat. Ya, bergerak mendekati pengamat. Nah, kita lihat mula-mula sumber bunyinya berada di kondisi, katakan dari kondisi T sama dengan 0. Kemudian dengan kecepatan V, katakanlah ini adalah kecepatan V sumber, ini adalah kecepatan V sumber, ya, dan ini adalah kecepatan gelombang bunyi, ya, itu bergerak sampai batas. Ini katakanlah dia bergerak batas sampai di sini. Nah, dalam kondisi tersebut maka panjang gelombang juga bergerak menuju ke titik ini. Maka andaikan bus ini ataupun mobil yang membawa sirine ini tidak akan melakukan pergerakan, maka panjang gelombang yang diterima oleh pengamat itu adalah tentu sama dengan delta S. Tetapi karena bus yang membawa sumber bunyi ini bergerak, maka pergeseran panjang gelombang yang didapatkan adalah di titik sini, dan ini sama dengan delta X, ya, bersesuaian dengan delta X. Dengan demikian kalau kita menerapkan rumus yang tadi bahwa delta V sama dengan delta X per T per frekuensi. Nah, kita lihat ini adalah delta X, jadi tentu yang kita cari delta X. Berarti delta X itu adalah tentu jarak OC, ya, OC dikurang jarak OC dikurang sama dengan jarak OB, ya, dibagi dengan T per Fs, di mana OC itu sendiri tak lain adalah gelombang atau sumber bunyi. Jadi OC itu adalah jarak yang ditempuh oleh sumber bunyi ke titik C, dari O ke titik C, dan itu bisa kita rumuskan V kali T, ya, V kali T, ya, V kali T
Kemudian OB itu adalah jarak yang ditempuh oleh bus ataupun mobil sumber, sehingga kita tulis VS kali T, ya. Kemudian kita bagi T, kemudian kita tulis FS. Sehingga kita dapatkan ini, kalau kita keluarkan T-nya ini, T-nya akan saling menghilangkan, sehingga yang muncul adalah V dikurang VS per FS. Ya, itu adalah panjang gelombang. Nah, sehingga kalau kita tulis ini, maka kita dapatkan lambda P sama dengan V dikurang VS per Fs. Nah, lambda V panjang gelombang P itu sendiri sama dengan kita dapatkan V per frekuensi pengamat, ya. Ingat rumusnya bahwa bahwa V itu sama dengan lambda F, ya. Berarti kalau dicari lambda berarti V per F, karena panjang gelombang pengamat adalah ini, berarti kita bisa katakan lambda V per F. Karena ini adalah panjang gelombang yang diterima pengamat, maka adalah frekuensi di mana V itu adalah konstan. Ya. Sehingga kita dapatkan V dikurang VS per Fs. Dengan demikian kita dapatkan frekuensi pengamat itu sama dengan V dikurang Vs kali Fs. Nah, inilah frekuensi yang diamati oleh pengamat di mana sumber bunyi bergerak mendekatinya. Nah, baik, selanjutnya kita lihat lagi sebaliknya. Ya, kita lihat sebaliknya lagi. Nah, sumber bunyi menjauhi pengamat. Nah, ini dia. Nah, sekarang ada sumber bunyi, ya. Sumber bunyi mula-mula berada dalam T sama dengan 0, ya. Terus dia bergerak ke titik T sama dengan T. Nah, tentu kalau kita memperhatikan ini panjang gelombang, pergeseran panjang gelombang itu akan semakin membesar. Nah, sehingga ini adalah panjang gelombang P yang bersesuaian dengan delta X karena terjadi perbesaran, membesar. Jadi ini adalah membesar, ya, dari sesungguhnya. Jadi ini yang sesungguhnya lambda S, ya. Nah, sekarang bergerak sih, maka panjang gelombangnya membesar. Kalau yang pertama tadi ini adalah mengecil, ya, mengecil panjang gelombangnya. Coba kita perhatikan, ini mengecil, sedangkan yang ini membesar. Ya, sehingga kita bisa dapatkan bahwa lambda V sama dengan delta X, langsung saja per T per Fs. Nah, tentu delta X itu adalah ini, panjang OC ditambah OB, ya. OC ditambah OB dibagi T sama dengan Fs. Nah, OC itu sendiri lain sama dengan panjang gelombang gelombang bunyi yang menuju ke pengamat, ya, yaitu sama dengan V kali T ditambah OB itu sendiri adalah kecepatan bus atau kecepatan mobil ini, Vs sumber Vs kali T kemudian dibagi T kemudian Fs, sehingga kalau T-nya dihilangkan sehingga muncul tersisa adalah Vs per Fs, ya. Nah, dengan cara yang seperti yang pertama tadi, maka kita dapatkan, jadi saya tulis lambda P sama dengan V ditambah Vs per Fs. Nah, lambda V kita ubah menjadi V per Fp sama dengan V ditambah Vs sama dengan Fs. Sehingga kita dapatkan Fe sama dengan V per, V, ya. Ini V per V ditambah Vs kali Fs. Nah, ini adalah, ya. Sehingga kalau kita mau gabung yang ini tadi, kita mau gabung dengan yang ini, maka kita dapatkan khusus untuk sumber bunyi yang bergerak mendekati pengamat, maka secara umum kita dapatkan ini persamaan V sama dengan V ditambah kurang Vs, jangan pakai istilah tambah kurang, ya. Nah, kurang kemudian ditambah. Nah, ini adalah
S. Jadi kalau kita gunakan plus, yang di bawah ini plus, maka eh, sumber mendekati menjauhi pengamat. Kalau kita gunakan minus, maka sumber mendekati pengamat. Oke, sumber mendekati pengamat. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke persoalan berikut, yaitu bagaimana jika pengamat bergerak mendekati sumber yang diam. Ya, maka rumusnya yang tadi, maka frekuensi itu, jadi kita meninjaunya berdasarkan frekuensi, ya, di mana frekuensi pengamat itu adalah delta V dikali, nah ini, ya, sehingga ini bisa kita tulis delta X per T per lambda S. Nah, delta X-nya itu adalah ini. Ya, delta X-nya itu adalah ini, ya kan? Jadi delta X-nya itu adalah yang ini. Jadi delta X-nya. Jadi jadi yang diamati di sini bukan panjang gelombang lagi, tetapi yang berkaitan tentang frekuensi. Jadi berkaitan tentang frekuensi dan kelihatan bahwa kalau pengamat mendekati sumber, maka frekuensinya semakin membesar. Maka jarak terbesar yang didapatkan itu adalah ini dia, delta X, bukan yang ini ya. Nah, ini adalah delta X ini, jarak yang terbesar frekuensinya yang di sini. Karena dari ukuran besar ini kelihatan bahwa frekuensinya semakin membesar. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa delta X itu tak lain adalah OB, ya, OB ditambah AB dibagi dengan T per lambda S. Nah, OB itu sendiri sama dengan berapa? Nah, ini panjang gelombang ini ke sini, yaitu karena panjang gelombang tidak mengalami perubahan, hanya yang mengalami perubahan adalah frekuensi pergeseran. Sehingga kita dapatkan V kali T ditambah OB ini kecepatan daripada pengamat mendekati sumber, tentu sama dengan V pengamat kali T, ya. Kemudian kita bagi dengan T, kemudian lambda S. Nah, kalau T-nya dihilangkan, T-nya akan hilang. Sehingga akan didapatkan bahwa V ditambah VV, ya, dibagi dengan lambda S. Nah, lambda S itu sendiri sama dengan V dibagi dengan Fs, ya. Lambda S itu sendiri adalah V dibagi Fs, sehingga kita dapatkan Fp sama dengan P ditambah Vv, lambda S sama dengan V dibagi Fs, sehingga kita dapatkan Fv sama dengan V ditambah Vv per P sama dengan Fs. Maka kita sudah dapatkan, ya. Dan kelihatan di sini memang betul bahwa frekuensi akan semakin membesar jika pengamat mendekati sumber, makanya plus, ya, plus di sini. Oke, sudah bisa dimengerti. Terus kita lihat lagi bagaimana jika pengamat bergerak menjauhi sumber. Nah, ini sekali lagi FV, ya. Nah, maka dengan demikian kita dapatkan, langsung saja saya tulis delta X per T per lambda S. Nah, delta X-nya itu yang mana? Karena dia menjauhi, berarti ini daerah yang paling kecil, maka frekuensinya akan mengecil, ya kan? Frekuensinya akan mengecil. Jadi ukurannya adalah di T sama dengan 0. Nah, sehingga bisa kita dapatkan bahwa OB, jadi panjang ini, jadi panjang delta X ini adalah OB dikurang AB, ya. Nah, per T bagi delta S. OB itu sendiri sama dengan panjang gelombang yang dipancarkan ke titik T, yaitu sama dengan V kali T dikurang panjang AB sendiri. Ini panjang AB sendiri adalah kecepatan pengamat kali T, nah kemudian dibagi dengan T, kemudian lambda S. Nah, kalau T-nya hilang semua, maka kita akan dapatkan bahwa FV itu sama dengan V dikurang VV, ya, per lambda S. Nah, sekali lagi lambda S itu tak lain adalah V kali bagi Fs. Dengan demikian kita dapatkan Fv sama dengan V dibagi V dikurang VV, kemudian V per Fs. Dengan demikian V sama dengan
V dikurang V per V. Nah, sama dengan Fs. Nah, ini yang kita dapatkan. Sehingga kalau kita mau gabungkan dengan yang pertama ini tadi, maka kita dapatkan hasilnya yaitu Fv sama dengan V kurang tambah PV per V sama dengan Fs. Nah, jadi kapan kita gunakan minus, kapan kita gunakan plus? Digunakan minus ini, ya. Kalau kita gunakan minus, maka ini semakin mengecil ya. Nah, kalau dia semakin mengecil, maka kalau dia semakin mengecil, berarti frekuensinya itu semakin berkurang. Kalau kita gunakan plus, maka frekuensinya itu semakin membesar. Nah, kalau frekuensinya membesar, berarti pengamat itu mendekati sumber. Kalau kurang, berarti pengamat itu menjauhi sumber. Kenapa? Karena frekuensinya makin mengecil. Jadi kita tetap menggunakan logika. Ya. Nah, sehingga secara umum kita bisa tuliskan bahwa Fp itu sama dengan P ditambah kurang yang di atas PP ya, yang di bawah V ditambah kurang PS kali Fs. Oke. Nah, ini yang menjadi rumus daripada efek yang kita sebut dengan efek Doppler ya. Ini adalah efek Doppler. Jadi perlu diperhatikan tanda-tanda pembagi ini. Jadi kalau katakanlah pengamat mendekati sumber, jadi pengamat mendekati sumber berarti ini berkaitan tentang yang di atas. Kalau sumber yang bergerak mendekati pengamat, maka yang berkaitan tentang pembilang. Oke, kalau sumber menjauhi, maka semakin mengecil frekuensinya. Nah, supaya syaratnya semakin mengecil, maka di sini harus jadi tambah. Karena pembilangnya, penyebutnya semakin besar. Kalau sumber mendekati pengamat, berarti frekuensinya membesar. Ya, oleh karena itu supaya membesar, maka penyebut ini harus mengecil. Syarat supaya mengecil, maka dia menggunakan kurang. Nah, begitu. Nah, demikian pula sebaliknya kalau yang berkaitan tentang pengamat mendekati sumber. Nah, kalau pengamat mendekati sumber, maka frekuensinya semakin membesar. Kalau dia semakin membesar, jangan pakai kurang, tetapi pakai tambah. Karena tambah di yang bagian ini adalah pembilang. Kalau pengamatnya menjauhi sumber, maka frekuensinya, logikanya frekuensinya semakin kecil. Dengan demikian yang kita gunakan adalah kurang. Mengapa kurang? Karena bagian yang di atas ini adalah bagian pembilang. Baik, sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan. Demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana perumusan efek Doppler. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat, sekurang-kurangnya memberikan keberkahan bagi kita semua. Oleh karena itu pada kesempatan saya akhiri penjelasan ini, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.